Kita akan mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad Muhammad. Alhamdulillah Bapak, Ibu semuanya, para ustadz dan asatidzah semua, para rekan-rekan dan guru-guru kita semuanya yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa yang tidak pernah terputus sedetik pun, dan mudah-mudahan nikmat tersebut kita bisa syukuri sehingga kenikmatan tersebut bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah Ustaz di sini di daerah rumah saya kebetulan ini turun berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi subuh sudah hujan, mudah-mudahan berkah. Allahumma shayyiban nafi'an, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda bahwasanya kita tetap berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau, kita bisa mendapatkan nikmat yang banyak dengan beliau, dan kita bisa duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itulah, mari jangan sampai lupa kita untuk bersolawat setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan tentu saja kita terus untuk melaksanakan segala sunnah-sunnah semampu dan sekuat kita. Pada kajian subuh pagi kita kali ini yang sudah di episode 173, Masya Allah, kita akan membahas akidah Islam. Ini bagian yang ke-6. Insya Allah ini berseri. Dan sekali lagi, syukran kasiran, alhamdulillah, semoga Allah berkati dan juga memberikan kesehatan untuk Ustadz kita, yaitu Ustadz Ikrimah Arfan LC. Terima kasih Ustadz dengan segala kesibukannya, dan alhamdulillah ini sudah bisa hadir. Sehat-sehat Ustadz ya, insya Allah. Amin, amin. Sama-sama insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah kita niatkan terlebih dahulu pertemuan kita kali ini hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah niat. Marilah kita terus berharap mendapatkan ridho dan juga lillahi kalimatillah libtigha'i maradatillah insyaallah. Untuk itu, marilah kita semuanya membacakan bismillah terlebih dahulu untuk membuka dan meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan langsung saja mungkin Ustaz, untuk mengefektifkan waktu sekitar 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga mendapatkan ilmu insya Allah. Dan apabila ada pertanyaan mungkin nanti di sisi kedua, dan apabila tidak ada insya Allah nanti kita akan berdiskusi apabila mungkin ada pernyataan ataupun mau menambahkan mungkin seperti itu. Dan kita langsung saja dengan Ustaz kita, Ustaz Ikrimah Arfan LC, kami persilahkan. Baik. Suaranya jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas sekali. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembahasan pengantar akidah ya. Pengantar akidah ini kita adakan atau kita jelaskan supaya kita bisa, sebelum kita mempelajari nanti satu kitab dalam akidah, kita bisa
punya pemahaman atau persepsi yang pemahaman yang sama gitu, agar tidak salah paham. Karena saya biasa kalau ngajar akidah kadang-kadang nggak nyambung kalau kita langsung baca sebuah kitab, itu biasanya tidak nyambung, tidak ada pemahaman yang sama. Karena apa? Karena banyak orang yang mereka mempelajari akidahnya itu tidak berurut, sehingga pada saat dijelaskan sesuatu dia tidak mengerti. Maka oleh karena itu perlu ada pelajaran namanya pengantar akidah ini, supaya kita pada saat belajar kitab akidah kita bisa memahami dan juga bisa langsung paham apa yang dijelaskan. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama besar. Kemarin kita katakan dan kita jelaskan juga bahwa beliau adalah Syekhul Islam. Kalau sekarang mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam dan seterusnya, maka itu tidak benar. Imam Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam. Beliau adalah seorang ulama besar. Kita mengatakan ini dan kita meyakini hal ini. Tetapi juga kita eh, tidak perlu merespon berlebihan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bukan Syekhul Islam dan sebagainya, maka kita anggap dia tidak paham atau dia tidak mengerti. Karena mungkin banyak orang-orang yang mengatakan mereka pengikut Ibnu Taimiyah, tetapi pada prakteknya tidak seperti itu. Jadi Imam Ibnu Taimiyah, ini saya tegaskan dan ulangi dan saya pastikan kembali bahwa beliau adalah seorang ulama besar, ya, dan wajib dihormati, ya. Syekhul Islam, beliau adalah Syekhul Islam. Beliau adalah Syekhul Islam. Orang-orang yang mengatakan dia bukan Syekhul Islam dan sebagainya tidak mengetahui perkataan-perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah dengan jelas dan dengan rinci. Mungkin dia dengar dari orang atau dia dengar dari pengikut-pengikutnya, biasanya begitu. Intinya adalah kita tetap menghormati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa ada beberapa pendapatnya yang dianggap dalam tanda kutip nyeleneh. Ya, kita mengatakan hal ini dan kita tetap menghormati beliau, tidak ada kontradiksi. Ya, perkataan-perkataan seorang ulama yang dianggap salah tidak diikuti, karena kita harus membedakan ada namanya ulama dan ada yang namanya nabi. Kalau nabi tidak bisa salah, ya, kalau salah pun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama maka mereka salah dan kita mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti individu-individu tertentu, tetapi kita mengikuti individu-individu tertentu jika dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, harus dimengerti. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedikit kita sudah jelaskan bahwa beliau, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, mengambil berbagai hal dari Ibnu Taimiyah, ya, dan juga beliau adalah yang menghidupkan dan juga menyebarkan kitab-kitab Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tidak ada yang salah dengan menyebarkan kitab seorang ulama, nggak salah. Tetapi ketika yang disebarkan adalah seorang yang kontroversial, maka kemudian pemikiran itu tersebar, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau kalau disebarkan ilmu atau kitab-kitab para ulama sesuai dengan kapasitasnya, maka tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi karena yang disebarkan adalah seorang yang tokoh yang kontroversial, dan Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh kontroversial. Kalau kita baca sejarahnya di masa hidupnya maupun setelah wafatnya adalah seorang tokoh kontroversial. Banyak pendapat-pendapat yang ditolak bukan oleh musuhnya, tetapi oleh para murid-muridnya. Jadi murid Ibnu Taimiyah menolak pendapat beliau. Sebagian muridnya juga menjelaskan, bahkan memenjarakan orang-orang yang berfatwa dengan fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, kita bisa tahu itu di dalam
Misalkan Ibnu Rajab. Ya, Ibnu Rajab itu adalah murid Ibnu Taimiyah. Jadi dia belajar kepada seseorang dan juga orang ini adalah muridnya Ibnu Taimiyah gitu. Jadi dia nah, Ibnu Rajab ini adalah termasuk juga murid Ibnu Taimiyah dan beliau memenjarakan orang yang berfatwa dengan fatwa Ibnu Taimiyah. Ibnu Muflih murid langsung dari Ibnu Taimiyah, beliau banyak menyelisihi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Juga gurunya misalkan kita lihat Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz mungkin familiar ya, terkenal. Kita semua pernah dengar namanya. Gurunya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim, memenjarakan juga orang yang berfatwa dengan fatwa Ibnu Taimiyah, mengatakan talak tiga jatuhnya satu, itu dipenjarakan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim, mufti Saudi Arabia sebelum Syekh Ibn Baz, yang kemudian Ibn Baz berubah, tidak ya, pemahamannya atau pendapatnya, kemudian beliau mengikuti Ibnu Taimiyah. Kenapa bisa terjadi seperti itu, ada pemenjaraan dan sebagainya, ya, itu tidak kita bahas sekarang, tetapi intinya adalah karena para ulama menganggap bahwa perkataan itu nyeleneh, tidak boleh diikuti, itu yang seperti kita kemarin sudah jelaskan. Nah, tetapi itu tidak, sekali lagi saya tegaskan, tidak mengurangi penghormatan kita dan juga tidak mengurangi kemuliaan dan juga keimaman dan keulamaan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau adalah seorang ulama tanpa diragukan, baik oleh kawan ataupun oleh lawan. Semuanya mengakui bahwa beliau seorang alim dan seorang ulama. Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak diakui bahwa beliau seorang ulama. Oleh lawan-lawannya tidak diakui. Hanya diakui oleh kawan-kawannya saja. Apa yang membedakan ya? Beda kelasnya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kita lihat perkataan-perkataannya, kitab-kitabnya, dan sebagainya, kita bisa mendapatkan hal-hal yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memahami saat berbicara suatu hal, dia paham dengan jelas dan dia paham dengan teliti apa yang dia katakan. Nah, walaupun dia pendapatnya berbeda, tetapi dia ngerti apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok lain dan seterusnya. Ini berbeda dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi kalau ada yang bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan Syekhul Islam, ya tidak ada masalah. Kita tidak akan banyak berdebat. Ya, kalau Syekh Ibn Taimiyah dikatakan bukan Syekhul Islam, maka kita katakan itu salah. Beliau adalah Syekhul Islam. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala kemudian menyebarkan buku-buku dan juga pemikiran Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mencetak banyak kitabnya, artinya pengikutnya maksud saya. Nah, kemudian tersebarlah pemikiran Ibnu Taimiyah tadi dengan dalam tanda kutip liar. Kemudian tersebar di berbagai tempat tanpa ada yang menjelaskan ini pendapat yang bagus, ini yang tidak benar, ini yang dikoreksi oleh para ulama. Tidak ada yang menjelaskan seperti itu dan dianggap bahwa apa yang beliau katakan semuanya pasti benar. Ini yang jadi permasalahan zaman sekarang. Kemudian sebelum kita masuk membahas apa sih sebenarnya yang kita ingin kritisi dari pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya ingin menjelaskan beberapa hal dulu. Yang pertama, bahwa pada saat kita membicarakan tadi Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dan juga yang lain, kita tidak ada masalah dengan beliau yang kita sebutkan, tidak ada masalah personal. Jadi harus dibedakan antara kita bicara pemikiran dengan membicarakan orang. Bisa jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekarang sudah ada di surga. Ya, kita nggak tahu. Mereka mungkin sudah berada di dalam, maksud saya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni seluruh dosanya, kita nggak tahu. Bisa jadi ada hal-hal yang membuat mereka semua diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nanti mereka akan masuk surga dan mereka nanti bersama para nabi, para syuhada, para solihin, kita tidak tahu. Nah, ini harus dimengerti. Jadi jangan salah paham. Ketika kita membicarakan seseorang itu, kita bicarakan pemikirannya, bukan personalnya. Kita tidak ada urusan dengan orangnya. Dan ini adalah manhaj serta madhab Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini banyak orang nggak ngerti dan tidak tahu. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyerang
musuh-musuh pemikirannya dalam tanda kutip itu dengan keras, dengan sangat keras, tetapi beliau tidak memvonis orang-orangnya bahwa mereka itu pasti akan masuk neraka atau mereka itu pasti sesat dan sebagainya. Tidak. Bahkan Ibnu Taimiyah dengan tegas dalam berbagai macam dalam berbagai kesempatan dari perkataannya, beliau menjelaskan dengan sangat tegas bahwa orang-orang yang mencari kebenaran, kemudian dia salah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Walaupun dia salah, walaupun kesalahannya di dalam akidah, apapun kesalahan itu, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia telah mencari kebenaran. Makanya di dalam satu perkataan atau riwayat dari beliau rahimahullah taala, beliau mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah maksud saya, kepada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu ada hulul. Hulul itu maksudnya adalah mereka menganggap bahwa diri mereka itu eh, bisa dimasuki oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini perkataan kufur. Dia mengatakan, saya menyesatkan kalian, dan kalau saya tidak menyesatkan kalian, saya yang sesat. Ya, jadi kalau saya tidak menyesatkan kalian, saya sesat. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kalian itu sesat, tetapi kalian itu tidak apa namanya? Kalian itu tidak sesat. Kalian itu bisa saja diampuni oleh Allah karena kalian tidak mengerti, karena kalian bodoh. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dengan jelas, kalau kita mengumpulkan seluruh perkataannya, maka kita bisa mendapatkan bahwa beliau itu apa namanya, mengimani suatu perkataan dalam kitab akidah dikatakan namanya al-uzur bil jahal. Beliau itu memberikan uzur dengan kebodohan. Memberikan uzur dengan kebodohan. Memberikan uzur maksudnya adalah memaklumi, memahami orang-orang yang salah karena kebodohannya. Kebodohannya. Nah, ini tentunya nanti ada penjelasan lebih rinci maksudnya bodoh gimana. Bukan berarti orang bodoh lebih bagus dari orang berilmu. Artinya kita tidak usah belajar, tidak seperti itu. Artinya adalah orang-orang yang sudah belajar, orang yang berusaha mengetahui kebenaran tetapi dia salah. Bodoh itu bisa tidak tahu atau bisa juga dia melakukan takwil, dia punya pemikiran yang menyebabkan karena pemikirannya ini akhirnya dia tidak tidak menganggap bahwasannya yang salah itu benar dan yang benar itu salah misalkan. Itu adalah perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah dan itu adalah madhabnya. Dan ini berbeda dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ada ketidakjelasan di dalam madhab Ibnu Abdul Wahab dan para pengikutnya, apakah mereka memberikan uzur kepada orang yang bodoh atau tidak. Di dalam beberapa tulisan mereka mengatakan tidak ada uzur. Tidak ada uzur ini artinya apa? Artinya adalah orang tidak ngerti apa-apa, maka dia bisa dijatuhkan kepadanya hukum kafir dan juga bisa divonis begitu. Itu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam berbagai macam kitabnya. Ini saya tidak membawa apa namanya, tidak membacakan referensinya, tetapi sebenarnya ada referensinya. Kalau perlu nanti akan dibacakan, tidak ada masalah. Tetapi intinya adalah kalau kita lihat pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya diudur dengan jahal, atau ada yang mengatakan tidak diudur dengan kebodohan. Begitu. Jadi itu yang pertama. Pada saat kita bicara tentang Ibnu Taimiyah, tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya, kita tidak bicara personal, kita bicara pemikirannya, dan mudah-mudahan kita doakan juga bahwa orang-orangnya juga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib hukumnya kalau mengetahui ada sesuatu yang salah, kita wajib menjelaskan kesalahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah banyak orang pada saat mempelajari akidah atau pada saat mendengar satu perkataan yang berbeda dengan apa yang ia selama ini yakini, maka dia akan langsung memvonis bahwa perkataan tersebut adalah syubhat. Perkataan tersebut bukan kebenaran, langsung vonis. Nah, ini suatu hal yang salah. Ini mengikuti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini mengikuti kaum kufar, kaum musyrikin jahiliyah. Orang jahiliyah itu begitu. Mereka dulu melarang orang untuk mendengar. Ya, disuruh tutup. Ada seorang sahabat namanya Tufail ibnu Amr ad-Dausi.
seorang sahabat dari luar kota Mekah. Pada saat dia masuk ke Mekah, para pembesar kafir Quraisy menyuruhnya untuk menutup telinga. Jangan dengar, nggak usah dengar. Kenapa? Karena kalau dengar perkataan Muhammad, itu adalah sihir. Itu adalah perkataan yang tidak benar. Maka Tufail kemudian menutup telinganya. Nah, ini sama seperti perkataan sebagian orang zaman sekarang, jangan dengar fulan, jangan dengarkan si fulan. Kenapa? Dia mengatakan syubhat. Nah, syubhat itu apa artinya? Syubhat itu artinya sesuatu yang mirip dengan kebenaran, mirip. Syabah artinya mirip. Kalau kita mengatakan fulanun syabih bi fulan, fulan itu mirip dengan fulan. Nah, itu arti syubhat. Nah, biasanya banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, ini seperti perkataan orang Arab jahiliyah yang melarang untuk mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Namun ada juga perkataan salaf. Ya, Pak Salaf, para salaf mengatakan jangan dengarkan syubhat dan sebagainya. Jadi kata-kata syubhat itu ada. Benar, ada orang yang menyampaikan sesuatu mirip dengan kebenaran. Bagaimana cara kita membedakan antara yang syubhat dengan yang bukan syubhat? Caranya adalah dengan kita mendengarkan dan mempelajari terlebih dahulu. Kita sudah mengetahui terlebih dahulu. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang mirip dengan kebenaran. Bagaimana kita bisa bedakan? Nggak bisa kita bedakan. Para salafus saleh, para ulama salaf yang mengatakan bahwa jangan dengarkan syubhat, dia sudah mengerti dan mengenal serta mendengar apa yang dikatakan oleh lawannya. Terakhir baru dia bisa simpulkan bahwa itu syubhat. Begitu. Tetapi kalau kita tidak dengar, nggak tahu apa-apa, tidak mau tahu, kemudian kita katakan itu syubhat, nah ini seperti perkataan tadi, perkataan daripada para orang kafir jahiliyah. Seperti itu. Orang kafir jahiliyah melarang sahabat untuk dengar Al-Quran karena alasannya itu syubhat. Itu alasannya sihir. Itu Muhammad mengarang perkataan yang bisa menyihir Anda kalau Anda dengarkan. Maka Tufail, seorang yang berakal, yang cerdas, maka dia mengatakan, saya akan dengarkan. Kalau perkataannya bagus, akan saya ikuti. Kalau perkataannya tidak bagus, saya tidak akan ikuti. Begitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah yang ingin saya ingatkan juga adalah kemarin kita membahas tentang apa namanya as-salafiyah. Salafi, ya. Kenapa kita ingin membahas hal tersebut? Tidak membahas ada kelompok macam-macam. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Sufi, ada kelompok ini, kelompok itu. Kenapa kita fokus di dalam pembahasan masalah tentang as-salafiyah? Pertama, pembahasan kita ini bukan dalam rangka mengkritik yang baik. Ya, jadi kalau kita melihat dari kawan-kawan kita, orang-orang salafi dan seterusnya, mereka melakukan hal-hal yang baik, misalkan sholat di masjid, kemudian mereka ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, itu tidak kita kritik, justru kita dukung dan kita harusnya kita mengikuti hal tersebut. Jadi kalau ada orang yang sholat di masjid rajin dan seterusnya, itu kita ikuti. Tetapi yang kita kritisi nanti adalah hal-hal yang kita anggap salah, yang kita anggap bid'ah. Nah, hal-hal yang baru yang mereka lakukan yang tidak ada dasarnya dan tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata salafi, ya, ini penting dijelaskan. Ini kenapa kok kita fokus di sini, tidak fokus ke kelompok lainnya? Karena banyak orang yang menganggap bahwa orang lain itu tidak mengikuti salafus soleh. Ketika mereka masuk ke dalam kelompok salafi, mereka anggap bahwa orang lain tidak ikut salafus soleh, orang lain tidak ikut Al-Quran, orang lain tidak ikut hadis, tidak ikut sunnah Nabi SAW. Ini pemahaman yang salah. Ini namanya tadlis. Tadlis itu apa ya? Artinya adalah menyamarkan. Nah, ini jadi masalah di dalam kelompok ini. Kalau kita bilang Syiah kita tahu, oh dia sesatnya dalam satu, dua, tiga jelas. Kalau kita menjelaskan kelompok yang sekarang banyak, eh, kita bisa jelas mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Tetapi kelompok Salafi ini mengatakan bahwa mereka mengikuti Al-Quran, kemudian mereka mengikuti Sunnah,
kemudian mereka mengikuti salafus soleh. Dan ini adalah akidah seluruh umat Islam. Tidak ada umat Islam yang ikut Taurat, tidak ada umat Islam yang ikut Injil. Umat Islam semuanya ikutin Al-Quran, kemudian ikutin Sunnah, kemudian ikuti salafus soleh, ikuti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelompok sesat pun mengatakan itu. Al-Ibadiyah misalkan di Oman, mereka juga mengatakan kami ikut salafus soleh. Mereka punya salafnya yang hidup di 3 generasi pertama. Mereka ikut itu. Ya tidak semua generasi tiga dalam apa namanya generasi tabiin, kemudian sahabat. Kemudian sahabat tabi'in dan tabi'in itu tidak ada yang sesat. Di situ muncul kelompok-kelompok sesat dimulainya di masa salaf. Kelompok Syiah muncul di masa salaf, kelompok Mu'tazilah muncul di masa abad pertama di masa salaf. Kemudian juga kelompok Al-Khawarij munculnya di awal sekali di masa salaf dan seterusnya. Nah, jadi perkataan bahwa kita mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti salafus soleh, mengikuti sunnah, itu perkataan yang benar. Nah, ini namanya tadi tadlis. Tadlis itu menyamarkan. Kalau kita jual motor atau jual mobil, ada aib, ada kejelekan di situ kita tutupi. Nah, itu namanya tadlis, menutupi. Atau ada orang yang mau menikah, laki-laki atau perempuan mau menikah. Dia sudah tua, dia ubanan, kemudian dia pakai semir rambut hitam supaya kelihatan masih muda. Itu tadlis, menipu namanya. Itu penipuan. Nah, di sini banyak tadlis pada saat seseorang mengatakan saya mengikuti salaf. Kata-kata ini semua mengikutinya. Kalau kita lihat kelompok-kelompok ahlus sunnah wal jamaah, kita mengatakan ahlus sunnah, tidak mengatakan orang sesat. Kita mengatakan dalam madhab fikih, misalkan Syafi'i, kemudian Abu Hanifah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad, semua mengikuti salafus soleh. Semua adalah apa namanya representatif daripada salafus soleh. Semuanya merupakan cerminan daripada salafus soleh. Kalau kita lihat Imam Ahmad, di antara gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya adalah Nafi'. Al-Imam Nafi' gurunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lalu gurunya Nabi SAW. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu jalur keilmuan mereka. Jadi mereka tentunya langsung dari salafus soleh. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Beliau mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud jalurnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua adalah salafus soleh. Dan madhab ini mapan ribuan tahun umat Islam sebelum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka bermadhab dengan 4 madhab. Tidak ada masalah. Semua ulamanya bermadhab dengan 4 madhab. Kalau kita sekarang merujuk kepada kitab-kitab ulama, semuanya bermadhab dengan 4 madhab. Kita tidak bisa baca Sahih Bukhari kalau tidak kembali merujuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau madhabnya Syafi'i. Ya, bahkan para ulama mengatakan, para ulama hadis saja bermadhab semuanya dengan madhab-madhab yang 4 tadi. Jadi kalau dikatakan kemudian kita bicara dalam fikih dulu, ntar baru akidah. Kalau mengatakan saya ini madhabnya salaf, saya mengikuti salaf. Nah, kemudian tidak mengikuti imam 4 madhab. Ini kontradiktif, nggak ngerti ini bagaimana cara menggabungkannya. Karena imam yang 4 madhab ini ikutin salaf. Semua ulama dalam 4 madhab ini mengikuti salafus soleh. Nah, jadi yang harusnya dibahas adalah bagaimana sih cara ngikutin salaf yang benar. Bukan kita setuju tidak setuju ikutin salaf, itu yang jadi masalah. Yang kita kritisi dari kelompok salafi adalah salahnya mereka dalam mengikuti salaf. Ya, kalau kita perhatikan, mereka mengatakan kami mengikuti Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tapi kalau kita teliti, tidak seperti itu. Ada berbagai bid'ah yang mereka lakukan. Zaman sekarang tidak ada zaman dulu. Misalkan sholat. Pada saat sholat, Allahu Akbar di atas dada begini sholatnya. Ini ada hadisnya. Bukan tidak ada hadis. Kita tahu ada hadisnya. Diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Ada tiga riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad sendiri, kalau sholat nggak begini. Tetapi di bawah, bahkan di perut atau di bawah, bahkan di bawah pusar mazhab Imam Ahmad. Nah, ini apakah Imam Ahmad bertentangan dengan hadis? Nah, ini kita katakan, kita mengikuti Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Kelompok salafi mengatakan, kami mengikuti Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Tetapi pada praktek,
Tidak seperti itu. Kadang-kadang mereka dengan tegas mengatakan itu. Saya pernah lihat satu video, ya, cuplikan video dari seorang ustadznya mengatakan, ikuti imam atau ikuti nabi. Nah, kita harusnya jangan ikuti imam, tetapi ikuti nabi. Ikuti perkataan Rasul SAW, jangan ikuti imam. Nah, ini membenturkan antara salaf, para imam, imam itu salaf, mereka semua. Kemudian dibenturkan dengan nabi. Berarti pemahaman siapa yang mau diambil? Kita tahu Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Al-Imam Malik 179 Hijriah. Al-Imam Abu Syafi'i 204 Hijriah. Al-Imam Ahmad 241 Hijriah. Dalam masa salaf semuanya. Dalam 3 abad pertama. Nah, kalau dibenturkan, berarti tidak ngambil pemahaman salaf. Nah, jadi di sini ada kesalahpahaman. Para ulama tidak melihat satu hadis. Ambil hadis ada di dada Nabi, kemudian dengan hadis itu langsung mereka menyimpulkan hukum. Tidak begitu. Mereka kumpulkan dan mempelajari hadis-hadisnya. Setelah itu baru mereka menyimpulkan. Jadi bisa saja seorang ulama yang riwayatin hadis, tetapi dia tidak mengamalkan. Itu dengan tegas mereka katakan. Imam Malik mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang pedagang itu mereka bil khiyar, mereka memiliki khiyar atau pilihan selama mereka belum berpisah. Artinya kalau kita lagi jual beli transaksi, kita belum pisah, kita bisa batalkan transaksi tersebut. Imam Malik menolak hadis tersebut. Hadis dia riwayatkan sendiri. Hadisnya diriwayatkan sendiri. Kenapa dia tolak? Ada alasannya. Beliau memahami hadis tidak seperti kita pahami. Begitu. Nah, jadi pemahaman ini penting di dalam hadis yang ini masalah fikih ya, saya bahas sedikit. Di dalam masalah tadi, salat di dada tadi, kesimpulan, saya tidak mau bahas dengan detail karena bukan pelajaran kita, tapi intinya kesimpulannya adalah uh, pada saat dikumpulkan seluruh hadis, bagaimana cara naro tangan itu, maka disimpulkan kita sholat seperti kita sholat di bawah di perut, ya, kalau kita sholat bersedekap di perut itu tidak bertentangan dengan hadis di dada, ya, karena dada itu dalam bahasa Arab sampai ke bawah, dan kemudian kalau saat kita bersedekap itu tidak ada masalah. Itu kita bicara dada dalam bahasa Arab, ada batasannya sampai ke bawah dan bagian perut tadi. Maka kalau kita sholat seperti anjuran para ulama itu sama, mengamalkan seluruh hadis, tidak mengamalkan satu hadis. Itu salah satu contoh misalkan. Ada lagi yang lain, ya, macam-macam. Eh, Masalahnya adalah ketika bayangkan ada orang mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti Sunnah dengan pemahaman salaf. Boleh nggak dia merasa bahwa dirinya tidak paling benar? Jawabannya pasti tidak boleh. Saya mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, kemudian saya mengikuti salaf. Sudah pasti kalau dia menganggap ini pendapatnya, satu-satunya pendapat, maka dia akan mengatakan pasti paling benar. Semua kelompok akan sesat. Semua kelompok itu pasti salah. Makanya mungkin kita sering dengar atau pernah mendengar dulu bahwa ada yang mengatakan Muhammadiyah firqah dhalah, ya, Muhammadiyah firqah sesat, kemudian Al-Irsyad firqah dhalah, firqah sesat, kemudian ini firqah sesat, itu firqah sesat, semua disesatkan. Kenapa? Karena menganggap bahwasannya saya adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, dan mengikuti pemahaman salaf. Saya juga kalau saya punya pendapat seperti itu, tentunya saya akan yakin 100% dan saya pasti menyalahkan semua orang. Nah, ini namanya tadlis, menyamarkan. Di dalam Al-Quran ada klasifikasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Ada pembagiannya, ada yang pasti. Nah, ini nggak dijelaskan pada saat mereka menjelaskan. Al-Quran menjelaskan sunnah, tidak memahaminya sesuai pemahaman salaf, sehingga salah. Kalau kita pahami dengan pemahaman salaf, sahabat berbeda pendapat. Sahabat sendiri berbeda pendapat. Tetapi sahabat tidak menyalahkan eh, sahabat lainnya, tidak menyesatkan sahabat lainnya walaupun mereka berbeda pendapat dalam masalah warisan, apakah kakek itu mewarisi bersama kakek atau tidak, itu berbeda pendapat. Mazhab Abu Bakar beda dengan mazhab Utsman dan yang lain, itu beda-beda, tetapi tidak saling menyesatkan. Kenapa? Karena sahabat tahu ada pendapat yang qat'i, pasti,
Kalau kita bilang qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa, maka di sini tidak bisa kita berbeda pendapat. Allah itu ada dua menurut Muhammadiyah, menurut NU, menurut Persis, menurut Al-Irsyad. Allah ada tiga, nggak bisa. Kenapa? Karena ayatnya pasti qat'i, qat'iyut tsubut, qat'iyud dalalah. Ini tidak dijelaskan. Ya, ini yang tidak boleh kita toleransi di sini. Kita wajib mengatakan diri kita paling benar. Semua kelompok salah. Kalau ada yang mengatakan Allah ada dua, Allah ada tiga, Allah ada empat, kita wajib mengatakan salah. Mereka salah, mereka sesat, bahkan mereka kafir kalau mengatakan Allah ada dua, ada tiga. Kita wajib tegas di sini. Daging babi hukumnya halal. Kita sesatkan orang tersebut. Kita salahkan, kita pastikan dia sesat. Nggak ada masalah. Karena ini memang ruangnya, bagiannya di situ. Tetapi ada lagi sesuatu yang tidak qat'i, tidak pasti. Artinya di sini ada ruang berbeda pendapat. Rasulullah SAW juga Allah membuka ruang untuk berbeda di situ. Itu dijelaskan dalam berbagai macam hadis. Ya, masalah salat tarawih berapa rakaat, masalah kunut subuh, masalah tadi kita jelaskan ya masalah sedekap, salat di bawah pusar, di atas pusar dan seterusnya. Itu berbeda pendapat para ulama. Kemudian tawarruk pada saat kita sholat subuh, apakah kaki kita itu sholatnya seperti tahiyat akhir atau tidak. Ini masalah berbeda pendapat. Di sini kalau masalah berbeda pendapat seperti ini, kita wajib toleran, wajib, hukumnya wajib. Tidak boleh saling mengingkari. Masalah celana cingkrang, tidak cingkrang, itu adalah masalah perbedaan pendapat para ulama. Yang berbeda adalah para ulama yang semuanya mengikuti salaf. Ya, jadi ini penting dimengerti. Jadi itu tadi di dalam masalah-masalah fikih. Nah, kemudian di dalam masalah akidah pun juga nanti yang akan kita bahas ya. Nah, nanti apakah yang dikatakan oleh para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, apakah itu mengikuti salaf atau tidak, nanti akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan pada pelajaran-pelajaran kita sekarang. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan tentang pemikiran daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang ingin kita kritisi. Pertama adalah tentang pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Pembagian tauhid, tauhid ini dibagi menjadi tiga. Ada namanya tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhidul asma was sifat. Ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga menurut para ulama sebelumnya. Jadi ada ulama yang membagi tauhid menjadi dua bagian. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, ada yang bagi lagi menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, dan seterusnya. Ada yang bagi empat, macam-macam pembagian tauhid. Pada intinya tidak ada masalah dengan pembagian tauhid. Jadi kalau kita membagi tauhid menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau pembagian tersebut hanya untuk membantu memahami tauhid, ya, untuk membantu kita mengenal atau memahami isi daripada tauhid. Tidak ada masalah dengan pembagian. Nah, ini kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, itu ada orang pro pembagian tauhid, ada yang tidak pro. Ada yang setuju tauhid dibagi tiga, ada yang tidak setuju tauhid dibagi tiga. Tetapi mereka tidak membahas masalahnya di mana. Masalahnya bukan pembagian dibagi tiga, tidak dibagi tiga. Ini tidak ada masalah. Ya, jadi yang sekarang kalau yang saya lihat, orang ini berbicara kadang-kadang mereka tidak paham. Baik yang pro pembagian tauhid dan yang tidak pro pembagian tauhid sama-sama tidak membahas substansinya apa. Tapi yang dibahas hanya pembagian-pembagian saja. Nah, kalau pembagian, sekedar membagi, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah jika pembagian tersebut, pembagian tauhid menjadi tiga itu, nanti menjadi cikal bakal untuk mengkafirkan orang. Ketika pembagian tauhid menjadi tiga itu memiliki makna-makna tertentu.
Kalau memiliki makna tertentu di sini harus dibahas benar tidak pembagian tersebut. Saya berikan contoh supaya paham. Misalnya saya punya rumah, ya, punya tanah, punya lahan. Lahan itu saya sekat jadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, terserah saya yang punya, nggak ada masalah. Di sini tidak ada masalah mau dibagi-bagi, mau tidak dibagi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada masalah mau dibagi tidak. Tetapi kalau penyekatan tersebut dilandasi karena eh, ada lahan yang disengketakan. Ini saya bagi 2 karena yang satu ini belum jelas surat-suratnya. Nah, di sini masalah. Kalau memang belum jelas suratnya, nggak ada masalah dibatas, disekat. Tapi kalau lahan saya, kemudian ada orang sekat, karena dia merasa itu punya dia. Nah, ini masalah. Kita akan berantem, bertengkar dengan orang tersebut. Begitu juga dengan pembagian tauhid menjadi 3. Kalau pembagiannya murni hanya sekedar membagi, boleh-boleh saja. Asy'ari bagi tauhid jadi 3, Salafi bagi 3, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi jika pembagian tersebut mengandung makna-makna tertentu, ditujukan untuk mengkafirkan umat Islam, nah di sini kita harus mempelajari. Kalau benar, boleh silahkan bagi dengan yang Anda inginkan. Tapi kalau tidak, itu yang jadi masalah. Itu yang ingin kita kritisi. Sebelum saya lanjutkan, kata-kata takfir, mengkafirkan, kafir, itu merupakan mustalah atau kata syar'i, kata yang sesuai syariat. Jadi tidak boleh kita alergi dengan kata kafir. Orang kafir, kita kafirkan. Ya, jadi Kristen kafir nggak? Kita jawab dengan tegas, kafir. Orang Hindu kafir tidak? Kafir. Orang Buddha kafir. Nggak boleh gitu. Saya nggak mau kafir-kafirkan orang, kemudian nggak mau kafirkan orang kafir. Nggak benar. Yang jadi masalah yang kita kritisi mengkafirkan orang Islam, bukan orang yang dia tidak beriman kepada Allah. Jadi kata kafir kita terima. Itu adalah istilah syariat. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang yang menolak kata kafir salah. Karena menolak kata atau istilah dalam syariat. Begitu juga bid'ah. Bid'ah itu adalah kata yang sesuai dengan syariat. Ya, jadi kita tidak boleh kita tolak karena misalkan kita sering dengar sebagian orang bilang bid'ah dengan salah, kemudian kita tolak. Tidak benar. Jadi kita juga wajib hukumnya menolak bid'ah. Kita juga wajib menerima kata bid'ah. Kita tidak suka dengan bid'ah, anti bid'ah. Tapi apa itu definisi bid'ah dan sebagainya akan kita bahas nanti. Tetapi sekarang masalah takfir tadi, pembagian tauhid menjadi 3. Pembagian tauhid menjadi 3 tidak ada masalah kalau sekedar membagi. Tetapi yang jadi masalah ketika ada makna-makna tertentu yang di dalam pembagian tadi. Tauhid rububiyah apa artinya? Rububiyah artinya mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Jadi tauhid terbagi menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah artinya mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Allah perbuatannya adalah menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, kemudian Allah mengatur alam semesta. Kalau kita menganggap ada zat lain selain Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang yang menurunkan hujan, ya, maka di sini kita musyrik. Musyrik, syirik itu artinya apa? Artinya menduakan Allah. Syirik menduakan Allah. Kita musyrik dalam rububiyah. Karena kita menduakan Allah dalam hal-hal yang merupakan perbuatan Allah. Karena menurunkan hujan, perbuatan Allah. Mematikan orang hidup, perbuatan Allah. Menghidupkan orang mati, perbuatan Allah, dan seterusnya. Itu musyrik dalam rububiyah kalau kita anggap ada zat lain yang bersama Allah yang melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Kita tahu Allah yang menciptakan kita. Kemudian kita nggak nyembah Allah tapi nyembah patung. Kita tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan, tetapi kita minta umur panjang bukan kepada Allah, tetapi kepada berhala dan seterusnya. Itu namanya tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Kemudian tauhidul asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam asma Allah, nama-nama Allah, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah di pembagian tauhid ini adalah ketika tidak menganggap tauhid itu satu kesatuan. Kita menganggap
kita pemahaman yang benar, kita anggap bahwa tauhid satu kesatuan. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat satu kesatuan. Orang yang kafir terhadap Allah di dalam rububiyah, artinya dia menduakan Allah dan mengatakan bahwa Allah ada zat lain bersama Allah yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menurunkan hujan dengan sendirinya tanpa izin Allah. Mereka bisa melakukan itu bersama Allah, maka dia musyrik bagi kita. Musyrik dalam apa? Dalam uluhiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, dia pasti musyrik dalam semua hal. Pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya adalah tidak seperti itu. Mereka menganggap kalau orang musyrik di rububiyah, ya, artinya orang beriman di rububiyah, afwan, artinya saya iman Allah menghidupkan, mematikan, Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tidak otomatis langsung beriman, enggak. Kalau saya cuma beriman di situ tidak otomatis beriman. Ibadahnya dilihat dulu. Apakah saya nanti di ibadah nyembah Allah? Tidak. Kalau saya nyembah Allah, berarti maka saya tidak musyrik. Tapi kalau saya tidak nyembah Allah, maka saya musyrik. Ini secara teoritis tidak benar, salah. Karena ketika seseorang itu mengetahui bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, dia otomatis akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak nyembah Allah, berarti ada masalah nanti di rububiyah. Misalnya saya tahu Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan hujan. Tetapi saya tidak nyembah Allah. Di sini ada sesuatu masalah. Dia bisa saja percaya kepada Allah, tetapi ada yang mencegah dia untuk tidak menyembah. Nah, yang mencegah dia tidak menyembah kepada Allah inilah yang akan menghapus tauhidnya. Menghapus tauhidnya. Jadi misalkan kita apa namanya? Kalau kita berikan contoh, ya, iblis, laknatullah alaih. Iblis itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak nyembah Allah. Dia percaya kepada Allah, dia tidak nyembah Allah. Nah, iblis ini melakukan atau membatalkan tauhid di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena dia tidak menjalankan atau tidak melakukan di dalam rububiyah namanya al-mulk, ke kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempercayai hal tersebut, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia mengkritik Allah pada saat Allah mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika mengkritisi Allah, ketika menganggap bahwasannya Allah salah, ini masalahnya di rububiyah. Masalah di rububiyah. Bukan hanya di uluhiyah, bukan hanya dalam masalah penyembahan. Dia percaya ada Allah, tetapi dianggap Allah tidak hikmah, tidak maha bijaksana. Dia menganggap Allah salah. Nah, ketika menganggap Allah tidak bijaksana, ini bermasalah dalam rububiyah. Otomatis uluhiyah salah, otomatis asma sifat salah begitu. Begitu juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka percaya Allah menciptakan langit dan bumi. Abu Lahab, Abu Jahal percaya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi apakah mereka tidak bermasalah dalam rububiyah? Karena hanya percaya kepada Allah berarti selesai? Tidak. Karena kita katakan tadi rububiyah itu banyak nanti. Kita yakini Allah memberi rezeki, itu rububiyah. Kita meyakini Allah menurunkan hujan, rububiyah. Kita meyakini Allah yang mengatur langit dan bumi, itu rububiyah. Kalau meyakini Allah menciptakan langit dan bumi, itu rububiyah. Abu Jahal percaya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kepercayaannya gimana? Ini yang harus dibahas. Abu Jahal percayanya bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, menguasai langit dan bumi, tetapi ada zat-zat bersama Allah juga yang mengatur langit dan bumi, yaitu Hubal, Lat, Uzza, berhala-berhala tersebut. Nah, inilah yang kemudian nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, saya kira waktunya udah mau habis ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan habis ini. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas lagi masalah pembagian tauhid. Saya tahu belum selesai pembahasannya. Nanti pada saat pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi. Akan kita bawa dalil-dalilnya dari Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah tidak membedakan antara kata-kata ilah dan juga kata-kata Rob, seperti yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya.
Wa ma lakum la, di antara dalilnya wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Ya, Allah itu dari kata-kata uluhiyah. Allah. War rasulu, dan rasul itu mengajak kalian untuk beriman kepada Rob kalian, Rob, rububiyah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu membedakan antara kata-kata Rob dengan kata ilah. Membedakan antara Allah dengan Rob. Kita dalam Al-Quran kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu dibedakan. Kalau Rob, orang musyrik juga beriman. Kalau Allah, orang musyrik tidak beriman. Itu perkataan mereka. Ini salah di sini nih. Dari sini mulai kesalahannya. Karena nanti dari sini di sini mulai muncul pengkafiran kepada umat Islam nanti. Ya, jadi yang kita bahas di sini di dalam Al-Qur'an Allah tidak membedakan. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan Rasul mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian, rububiyah. Ya, kemudian juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai para penghuni penjara, arbab, rob, dari kata rob, jamaknya arbab. Arbabu mutafarriqun, apakah rob kalian yang berbeda itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik itu musyrik di dalam rububiyah juga. Dalil-dalilnya nanti akan kita bahas nanti panjang lebar pada pertemuan selanjutnya. Perkataan mengatakan bahwa orang musyrik tidak musyrik dalam rububiyah, tidak musyrik dalam rububiyah, Abu Jahal dalam rububiyah dia bertauhid. Itu perkataan fatal, salah. Perkataan yang salah. Nanti kesalahannya ini akan menyebabkan kita menuduh orang Islam yang nyembahnya kepada, atau dia merasa, atau dia beriman bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, kita anggap dia salah ketika amaliyah ibadahnya tidak sesuai dengan yang kita mau, maka kita tuduh dia musyrik dan dia syirik. Allahu a'lam, saya belum selesai sebenarnya menjelaskan, tetapi waktunya kayaknya sudah hampir habis. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan, akan kita ulangi sedikit tentang bagian tauhid ini supaya bisa lebih dimengerti dengan jelas. Allahu a'lam, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz. Masya Allah, sangat mendalam sekali dan sangat komprehensif untuk kita tentang bagaimana jadi pandangan-pandangan minggu kemarin tentang Ibnu Taimiyah, menjelaskan tentang pengantarnya memang betul sangat penting sekali supaya tidak salah atau misinterpersepsi ya tentang masalah bagaimana akidah ini, apalagi tentang pemikiran Abdul Wahab yang sekarang betul Ustadz, ini fenomena masyarakat bagaimana sekarang mengkotakkan bahwasanya Salafi itu adalah para pengikut Abdul Wahab. Selain daripada itu, maka kita bukan salaf. Nah itu ini fenomena masyarakat yang sangat luar biasa. Akhirnya kami, oh Anda bukan pengikut Abdul Wahab, kalian bukan salafi. Tapi ketika penjelasan tadi, Masya Allah, akhirnya kita tahu bahwasanya pengantar tentang tauhid ini perlu betul-betul dijelaskan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan di kajian ini terbuka bagaimana pemikiran kita sehingga bisa menjelaskan kepada masyarakat, terutama kita semuanya yang memang betul-betul bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab ya, mempunyai rasa dan juga memang harus keharusan kita berdakwah, dan supaya tadi betul-betul tidak mengkotak-kotakan, akhirnya ada yang mengkafirkan sesama muslim. Masya Allah. Baik, sebelum kita tutup mungkin di pertemuan kita kali ini, saya akan berikan terlebih dahulu apabila memang ada yang mau bertanya, kita sekitar ada waktu 4 menit untuk kita berdiskusi apabila ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz. Kami persilakan terlebih dahulu sambil kita menunggu. Nah ini sambil kita menunggu, Ustaz, ini mohon maaf saya sedikit mundur di penjelasan tentang rububiyah uluhiyah pembagian. Ini bagi awam saya sendiri, kalau periode pasti dari Salafi itu sebetulnya dari kapan Ustaz? Periode pasti apakah di tahun Hijriahnya tahun berapa gitu, ataupun di zaman siapa Ustaz sebetulnya? Maksud salaf ini apa maksudnya dulu? Pengikut Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau gimana? bukan Salafi yang real benar Salafi, kan Oh sekarang iya. fenomenanya Ya. masyarakat itu Salafi itu adalah pengikut Abdul Wahab gitu. Ini fenomena di masyarakat
Ini. Tapi benar. sebetulnya salafi salafus soleh itu sebetulnya periodenya itu betul-betul di tahun berapa, mungkin sebagai saya Ya, sebagai orang awam yang nggak tahu gitu, ya. dan sebetulnya di tokoh-tokohnya itu betul-betul siapa yang sehingga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat yang bertanya sebetulnya salaf itu siapa gitu. Ya. Jadi tadi penggunaan kata salafi itu sebenarnya tidak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Oh, Kenapa? Kalau kalau kita anggap bahwa salafi itu adalah pengikut salafus soleh, karena semuanya sama ikutin salafus soleh. Jadi kata-kata hmm, salafi nggak ada gunanya. Jadi kita ini definisi salafi juga penting dibahas sebenarnya. Apa ya. maksudnya? Kalau misalkan ngikutin sahabat, jadi salafi itu apa? Definisinya ikuti sahabat Nabi, Oh, ahlul bait, ya, keluarga Nabi. Kemudian tabi'in yang ngikuti sahabat, generasi pengikut sahabat. Kemudian generasi berikutnya yang ngikuti para tabi'in dan para sahabat. Kalau itu definisinya, ya semua juga mengikuti. Ya, Hambali ikuti Imam Ahmad. Imam Ahmad ikut siapa? Ikut salaf. Kemudian Al-Imam siapa namanya? Abu Hanifah ikut salaf. Al-Imam Syafi'i ikut salaf. Al-Imam Malik ikut salaf. Kalau kalau memang tujuan mengikuti salaf, kenapa harus memerangi tadi para pengikut empat mazhab tadi dan para ulama tadi? Kenapa harus memerangi? Baik perang secara langsung atau tidak langsung. Mengatakan kadang-kadang banyak orang zaman sekarang mengatakan, oh ini imam manusia biasa, tidak ngerti. Ya sekarang kalau imamnya nggak ngerti, ente ngerti. Gimana itu? Bahkan bingung kita. ya, baik, baik, baik. Jadi gitu. Kita tidak mengatakan atau mengkultuskan para ulama tadi, tidak. Ya, Kita ikuti empat mazhab, ikuti mazhab Syafi'i, kita ikuti. Tetapi kita bisa ikuti yang lain, nggak ada masalah. Tetapi dengan prosedur yang benar, dengan cara yang benar. Itu apa namanya nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang kan dibenturkan gitu antara para ulama, para imam. Ini kalau buat orang yang ngerti, dibenturkan antara para imam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. hmm, Kamu ikut Nabi apa ikut imam? Nah ini kan ngaco, kacau. Seolah-olah si para imam ini tidak ikut Nabi. Begitu. Sedangkan saya orang awam, ketika ikuti imam, tujuannya ikuti Nabi dengan pemahaman imam. Pemahaman imam ini siapa? Pemahaman salaf. Kan imam hmm, belajar dengan para ulama besar. Mereka, Imam Imam Malik, gurunya itu puluhan, ratusan. Siapa mereka? Salaf semua, karena Imam Malik hidupnya di masa salaf. Nah, sekarang kok baik. dibenturkan, itu yang jadi masalah. Ya, silakan. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya, Ya, dan tadi juga tentang bagaimana pemikiran Abdul Wahab tentang masalah pembagian tauhid. Ini bagus sekali, yaitu tidak ada masalah selama menjadi untuk alat memahami, ya, memahami tentang akidah. Jangan, yang jadi masalah adalah menjadi alat untuk mengkafirkan golongan lain. Nah, itu betul. Terima ya, kasih. Oke, ini ya, ada pertanyaan satu, mungkin saya berikan waktu 2 menit untuk terakhir. Izin bertanya. Oh, ini ada. ya, Masya Allah, ini dari Ustadz Ade. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Oleh sebab konsep ya, teori tersebut, ada orang yang berpaham sebagai berikut. Contoh, oh yang ini tadi Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab adalah ahlu tauhid rububiyah hanya karena mengakui Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, memvonis secara mutlak bahwa orang-orang yang senang berziarah ke makam ulama dan orang-orang soleh sebagai orang musyrik karena dipandang tidak bertauhid uluhiyah, memvonis ahlu takwil dan ahlu tafwid sebagai bukan ahlu tauhid asma wa sifat. Artinya menganggap mereka sebagai bukan ahlu tauhid. Ini pandangan Ustaz bagaimana seperti itu? hmm. Iya, itu betul. Jadi karena tadi menganggap apa namanya Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid, Abu Lahab Ya. dianggap bertauhid di dalam rububiyah, sehingga nanti pada saat masalah amaliyahnya, pada saat dia beramal melakukan ibadah, eh, maka ibadahnya inilah yang salah katanya. Ibadah Abu Lahab musyrik dalam masalah ibadah. Nah, begitulah umat Islam sama. Dia rububiyah bagus, percaya kepada Allah, kemudian setelah itu dalam ibadahnya dia salah. Kesalahannya berarti syirik. Kalau salah dalam ibadah. Nah, ini yang akan kita bahas. Hmm. Penting, saya ingin ingin jelaskan dengan penting, ya. Eh, Kalau saya katakan babi haram,
Betul tidak? Betul. Betul. Kalau ada yang bilang orang yang makan babi musyrik, betul salah? Salah, salah. Nah, jadi harus penting nih. Eh, Kalau saya bilang orang mengatakan makan daging babi berarti musyrik, saya salahkan, itu nggak benar. Bukan berarti saya hmm, bilang daging babi halal. Boleh kamu makan daging babi. Bukan. Bukan begitu. Saya menyalahkan orang yang memusyrikkan orang lain bukan di tempatnya. Minuman keras hukumnya adalah musyrik, syirik. Nah, salah. Orang yang minum minuman hmm, keras kafir, itu salah. Tapi kalau saya bilang itu salah, bukan berarti saya bilang minumlah kalian minuman keras. Karena minuman keras itu boleh diminum. Enggak begitu. Ya, hati-hati nih. Jadi nanti kalau saat kita membahas masalah ziarah kubur, ada orang yang cium batu nisan, ada orang yang datang ke ziarah kubur, ada orang yang baca Quran, dan seterusnya. Ini mereka tidak bisa bedakan mana yang syirik, mana yang bukan. Mereka anggap semua syirik, kemudian musyrik semuanya. Saya kemarin dapat potongan video, orang mengatakan baca Al-Fatihah untuk mayit syirik. Pernah dengar nggak? Ada satu ustadz di dalam video, kalau nggak salah viral itu, bilang baca Quran itu, baca Al-Fatihah syirik. Nah ini kacau balau. Syirik di mana? Baca Fatihah kok syirik? Baca Fatihah untuk orang mati. Dia baca Fatihah, dia kirimkan pahalanya untuk orang mati. Kita bahas syirik tidak syirik ya. Nah, kok dibilang syirik? Syirik itu menduakan Allah. Menduakan Allah di mana? Orang baca Fatihah, misalkan. Orang mencium kubur, nanti akan kita bahas itu. Itu kita bahas. Mungkin sekarang belum mengerti, belum paham. Nanti akan kita bahas. Di dalam kubur, yang dilakukan di dalam kubur, ada perbuatan syirik. Ada perbuatan haram. Ada perbuatan makruh. Ada perbuatan boleh, mubah. Ada perbuatan, apa namanya, ada perbuatan mubah, kemudian ada yang dilarang. Ini dicampur aduk, semuanya musyrik, syirik. Orang masuk kuburan, syirik. Ini ngaco, kacau. Orang melakukan makruh, syirik. Ini kacau. Syirik artinya kita tidak boleh sholat di belakang dia. Tidak boleh makan makanan sembelihan dia. Tidak boleh nikah dengan dia. Tidak boleh saling mewarisi dengan dia. Ini yang harus kita jelaskan dan dudukkan perkaranya nanti pada saat kita membahas, insya Allah, pembahasan ini. Tapi jawabannya tadi ya betul, kurang lebihnya betul. Ya. Kemudian ya. pertanyaan berikutnya. Satu mungkin Ustadz karena waktunya sudah Ya. sampai di Ah, akhir sesi kita kali ini. Terima kasih, Masya Allah luar biasa. Ini betul-betul harus kita fokus ya karena memang luar biasa dan sangat mendalam. Hati-hati betul kata Ustadz, harus hati-hati ya. dalam memahami semuanya. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan di episode yang selanjutnya yaitu di bagian ketujuh mungkin kita akan bahas Saya kembali mau tentang. apa? Saya bisa jawab pertanyaannya satu lagi tuh, katanya tadi Oh kalau iya, nggak salah. Ah, saya jawab sebentar Ustadz. sesingkat, nggak jawab. Oh Sebentar iya aja. silakan. Tanggung, takutnya ada yang Eh, satu Ustadz, tadi ada pertanyaan yang datang hmm, ke saya satu. ya, Ya, apa pertanyaannya? Oh, udah nggak ada lagi. enggak ada lagi cuma satu Ustadz. Oh ya Yang udah. barusan. Ya. Ya, jadi saya ingin apa namanya? Kalau bisa nanti di stop supaya bisa ada pertanyaan. Karena saya takut ada yang tidak dimengerti, biar supaya perkataan saya tidak dimengerti bisa saya jelaskan lagi, insya Allah taala. Jazakumullah khair. Ya, baik Ustaz. Insya Allah di lain kesempatan. Eh, Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, saya karena waktunya memang sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Insya Allah kita akan bahas kembali. Dan apabila memang ada yang belum dipahami, bisa dicatat terlebih dahulu sehingga di pekan depan ataupun pekan selanjutnya, pertemuan selanjutnya bisa langsung ditanyakan terkait dengan akidah ini atau pelajaran-pelajaran akidah atau materi-materi akidah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir dan memberikan penjelasan kepada kita. Dan tentu saja terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Setiap Sabtu pagi ibadah subuh, Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan dan ilmu untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin apabila ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari PC mungkin, ada pengumuman ataupun hal yang ingin disampaikan. Ya, tidak ada. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan syukran kasyuran, penghargaan yang sebesar-besarnya. Dan sebagai akhir, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebagai closing statement, Ustaz, untuk singkat saja, terakhir, sebelum kita tutup. Oh iya, baik. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
Dan tadi saya ingin ingatkan ada beda antara syirik dengan haram. Jadi kalau orang melakukan haram belum tentu syirik. Ada syirik, ada haram, kemudian ada makruh, kemudian ada mubah, ada yang sunnah. Sunnah ada. Jadi ketika orang masuk kuburan misalkan, ada yang sunnah dia lakukan di kuburan, ada yang haram, ada yang makruh, kemudian ada yang syirik dan seterusnya. Ini perlu dibahas nanti supaya kita tidak pukul rata orang masuk kuburan langsung dengan hal tersebut. Dan ini pembahasan akidah perlu mendalam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya, dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan walafiat untuk kita Amin. semuanya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kita pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jazakumullah. Ya, terima kasih Ustaz. ya sama-sama. Jazakumullah khair. Ya, Dan assalamualaikum. terima kasih kepada semuanya.